Grup 1, pertama yang harus dilakukan adalah mencari gaya dalam, bisa dengan cara Cremona, bisa dengan cara titik buhul, bisa dengan cara Ritter maupun menggunakan software bantu. Ini menggunakan software bantu SAP, kita bisa mendapatkan gaya dalamnya. Kita ambil yang paling minimum karena kita perlu mendapatkan gaya tekannya. Jadi kita ambil yang minimum yaitu di batang D1 maupun batang D4 ya, bisa diambil salah satu. Kemudian dari gaya dalam itu kita ubah menjadi gaya tekan ultimate ya, dengan menggunakan kombinasi pembebanan yang sudah diberikan. Kemudian karena P-nya ini masih gabungan, maka nanti kita ubah ya untuk NU-nya. Kita define berdasarkan ininya, dead load-nya, left load-nya, dan superimpose dead load-nya. Kemudian kita gunakan faktor beban di sini untuk membuat kombinasi pembebanan sehingga mendapatkan gaya tekan ultimate. Ini untuk nomor 1. Dimisalkan untuk BC-nya menggunakan BC41 ya. Boleh kalau mau menggunakan BC yang lain. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah menghitung L-nya. Karena ini miring, maka L-nya adalah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kemudian di akar sekitar 7,071. Dan ingat ini perutakannya sendi-sendi sehingga KC-nya sama dengan 1. Kemudian ini ya. Jadi kalau ditanya batang mana yang menerima gaya tekan maksimum untuk semua kelompok sama, jawabannya D1 atau D4. Berapa besar gaya ultimate maksimum ini depend dari masing-masing grup ya. Seperti itu. Nah, ini untuk nomor grup 1. Jadi NU-nya sebesar 661. Syarat kelangsingan dicek supaya kita punya perkiraan profil yang aman ya. Secara global, ini secara global butuh sekitar 5,051 cm.
kelompok 2, grup 2, ini tadi Bu sudah sampaikan, semua kelompok batang yang menerima gaya tekan maksimum sama, D1 atau D4. Kemudian gaya tekan ultimate-nya kalau untuk kelompok 2 adalah 800, gaya tekan ultimate-nya 848,52 ya. Kemudian kita ubah menjadi gaya tekan ultimate. Kalau ini gaya tekan, ini gaya tekan ultimate menggunakan faktor beban yang ada. Sekarang kita dapatkan untuk gaya tekan ultimate-nya sebesar 1324 kN. Untuk syarat kelangsingan masih sama, ya, yang membedakan adalah di sini. Untuk grup 2 dicoba menggunakan profil WF 300 x 310 x 15 ya. Kemudian nanti cek masing-masing kelangsingannya secara global, struktur tekan, kemudian elemen penampang. Ini ternyata aman, untuk yang elemen penampangnya juga aman. Setelah itu cek kuat tekan nominal akibat tekuk lentur pada arah sumbu Y dan pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Pastikan kuat tekan desain pada masing-masing sumbu itu lebih dari kuat tekan ultimate. Kalau sudah masuk maka aman. Ini yang arah sumbunya agak mepet ya, tapi masih aman, tidak masalah. Next, untuk kelompok grup 3, batang yang menerima gaya tekan maksimum sama dengan sebelumnya, kemudian besarnya gaya tekan itu tidak sama. Gaya tekannya sebesar 1273 kN. Kemudian masukkan faktor bebannya sehingga didapatkan gaya tekan ultimate. Ya. Jadi selanjutnya dicoba menggunakan profil 350 x 350 x 12 x 19. Kemudian masukkan semua datanya. Cek kelangsingan komponen struktur tekan secara keseluruhan atau secara global, pastikan aman. Kemudian kekompakan elemen penampangnya, usahakan sayap dan badan tidak langsing sehingga memudahkan dalam perhitungan. Juga oke. Kemudian cek kuat tekan nominal akibat tekuk lentur. Ternyata kuat tekan desain pada arah sumbu X lebih dari kuat tekan ultimate. Begitu pula pada arah sumbu Y. Jadi untuk kuat tekan nominal akibat tekuk lentur ini aman ya, sudah masuk semuanya. Jadi profil ini boleh digunakan. Next, grup 4 yang membedakan adalah gaya dalamnya. Gaya dalam untuk grup 4, gaya tekan maksimumnya adalah 1697 kN, kemudian didapatkan gaya tekan ultimate sebesar 2647 kN. Yang lain data-datanya sama. Untuk grup 4, maka profil yang harus digunakan lebih besar, karena kalau profil yang tadi masih kurang aman, jadi dinaikkan menjadi ukuran 400 x 400 x 13 x 21. Kemudian masukkan data-datanya. Setelah itu cek kelangsingan komponen struktur tekan secara keseluruhan dan ternyata oke, aman. Cek kelangsingan atau kekompakan elemen penampangnya baik pada sayap maupun pada badan. Ini juga oke, aman. Setelah itu cek kuat tekan nominal akibat tekuk lentur baik pada arah sumbu X maupun pada arah sumbu Y. Ternyata pada kedua sumbu ini kuat tekan desain yang dihasilkan lebih besar dari kuat tekan ultimate-nya. Jadi profil ini kesimpulannya aman digunakan dalam perencanaan ini. Kalau kita lihat di sini, ini ya, ini masih lumayan selisihnya. Yang ini oke lah, masih lumayan juga sebenarnya. Nah, untuk profil ini kita bisa gunakan baik untuk soal pada grup 4 maupun grup 5 ya. Yang membedakan adalah NU-nya atau gaya tekan ultimate-nya. Tapi caranya sama. Jadi untuk grup 5 ini yang membedakan adalah besar gaya batangnya D1. Jadi D1 itu sebesar 2121 kN. Kemudian NU-nya adalah 3309 kN. Ini yang membedakan ya dengan grup 4. Kemudian di sini juga masih sama menggunakan profil ini.
Tadi sudah dicek ya, kelangsingan komponen struktur tekan secara keseluruhan aman. Kemudian elemen penampangnya juga masuk kategori tidak langsing semua. Kemudian untuk kuat tekan nominal akibat tekuk lentur, arah sumbu X-nya ini ya. Oke, lumayan. Arah sumbu Y-nya ini bisa dikatakan cukup mendekati ya kuat tekan ultimate-nya. Jadi kuat tekan desain arah sumbu Y-nya cukup mendekati kuat tekan ultimate-nya. Tapi masih kurang, lebih besar. Maksudnya NU-nya kurang dari kuat tekan desainnya, atau kuat tekan desainnya lebih besar daripada kuat tekan ultimate-nya. Jadi profil ini pun aman dalam digunakan. Kesimpulannya, dari 5 kelompok, maka kelompok 1, 2, 3 itu menggunakan profil yang berbeda, sedangkan kelompok 4 dan 5 menggunakan satu profil yang sama, masih oke. Nanti kalau memilih profil, usahakan yang beratnya paling ringan ya. Kalau misalnya masuk kategorinya misalnya menggunakan profil IWF ya, yang dimana depthnya lebih tinggi, mungkin saja bisa menyebabkan menyebabkan kelangsingannya meningkat. Artinya nanti bisa masuk dalam kategori elemen penampang yang langsing. Kalau masuk ke dalam kategori elemen penampang yang langsing, maka nanti perlu perhitungan yang lebih kompleks daripada ini. Jadi usahakan waktu memilih profil, kalau untuk yang mudah, pastikan semuanya profilnya kondisinya tidak langsing gitu, dan secara kekuatan masuk semua, baik arah sumbu X maupun arah sumbu Y kalau untuk profil WF. Baik, demikian untuk pembahasan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya.